Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel YouTube Bustami Narda Official. Sahabat BN, prihatin kita menyaksikan apa yang terjadi pada mantan gubernur Jawa Barat dan juga mantan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil sekarang ini. Dia tak ubahnya bagaikan orang yang sudahlah jatuh tertimpa tangga pula. Sudahlah dia kalah di Pilkada Jakarta. Tiba-tiba sekarang dia pun tampaknya terseret oleh kasus dugaan korupsi Bank BJB. Setidaknya kemarin ini terlihat dari digeledahnya rumahnya di Bandung oleh KPK. Sahabat BN, apa yang dialami oleh Ridwan Kamil benar-benar suatu perjalanan politik yang dilewatinya dengan sangat-sangat menyedihkan. Kenapa tidak? Kita tahu semuanya dulu bahwa di Jawa Barat rakyat sangat menginginkan dia untuk memimpin Jawa Barat 5 tahun pada periode kedua kepimpinannya setelah dia sukses memimpin Jawa Barat sebagai gubernur 5 tahun pertama. Kita melihat dulu hasil survei selalu menunjukkan bahwa nama Ridwan Kamil berada di tangga puncak paling atas dari hasil survei berkaitan dengan elektabilitas para tokoh yang bakal maju di Pilkada Jawa Barat. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi bakal calon terkuat di Bursa Pilkada Jawa Barat 2024 berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Elektabilitas Ridwan Kamil ini tembus 50,6% dalam hasil survei SMRC periode 9 Juni hingga 1 Juli 2024. Direktur Eksekutif SMRC Denny Irvani mengatakan capaian itu membuat RK menang meyakinkan di Pilkada Jawa Barat sebagai calon petahana. Hal itu berdasarkan survei SMRC dalam simulasi semi terbuka, Ridwan Kamil mendapatkan suara 50,6%, disusul Deddy Mulyadi dengan 25,1% dan Deddy Mizwar 3,7%. Sama seperti Anies Baswedan, kita tahu dulu dari setiap survei selalu nama Anies Baswedan bertengger pada anak tangga pertama yang diinginkan rakyat menjadi gubernur Jakarta. Tetapi apa yang terjadi? Situasi politik membuat Ridwan Kamil harus mengadu nasib ke Jakarta. Sehingga gara-gara Ridwan Kamil ke Jakarta, banyak warga Jakarta yang sinis kepada Ridwan Kamil. Seakan-akan dia dianggap oleh warga Jakarta politisi tamak yang tidak sungkan sedikit pun mengecewakan Anies Baswedan yang diinginkan oleh rakyat Jakarta memimpin Jakarta. Dia meninggalkan Jawa Barat yang sudah bagaikan ikan di dalam kandu jala. Artinya, untuk di Jawa Barat, dia tidak ada lawan. Tidak ada lawan. Tetapi dia pergi ke Jakarta dan dia singkirkan Anies dengan memborong semua partai. Banyak orang mengatakan waktu itu, sahabat BN, bahwa Ridwan Kamil ini sepertinya tidak peduli dengan persahabatan. Persahabatannya yang sudah demikian dekat dengan Anies Baswedan, dia putus dengan majunya dia di Pilkada Jakarta. Padahal publik tahu kedekatan Anies dengan Ridwan Kamil ini benar-benar dekat. Setidaknya ini terlihat ketika putra Ridwan Kamil ini meninggal di Swiss dulu.
Anies datang menjenguk ke rumah Ridwan Kamil ke Bandung. Di sana tampak sekali betapa dekatnya hubungan Anies dengan Ridwan Kamil. Tetapi gara-gara politik, dia sepertinya tak segan memutus hubungan baik itu. Kini apa yang terjadi? Sudahlah dia kalah di Jakarta. Dan dia tidak jadi gubernur pula di Jawa Barat. Dan ketika dia sedang menganggur, tiba-tiba datang semacam malapetaka kepadanya. Dengan munculnya kasus dugaan korupsi Bank BJB. Agaknya sahabat BN ini dapat menjadi pelajaran juga bagi kita, khususnya bagi para politisi atau para pemimpin. Jangan hanya mengemukakan nafsu belaka di dalam menempati suatu posisi. Ingat, Allah tidak tidur. Allah tahu gerak langkah, detak jantung seseorang. Kalau kita menyakiti orang, kita juga nanti akan tersakiti. Tetapi sahabat BN, kalau kita balik lagi bak memanggang, kalau kita coba lagi melihat lebih jauh, kita jadi bertanya, apakah majunya Ridwan Kamil ini di Jakarta dulu benar-benar karena keinginan pribadinya untuk menjadi gubernur Jakarta, meninggalkan rakyat yang menginginkannya jadi gubernur Jawa Barat? Ini sebuah pertanyaan yang mungkin perlu ditelisik lebih jauh. Kita tahu dulu, lama baru Ridwan Kamil mau memutuskan untuk maju di Jakarta. Lama. Dan kita tahu juga dulu partainya Partai Golkar yang kala itu dipimpin oleh Erlangga Hartarto pun sepertinya dulu tidak merestui Erlangga untuk maju di Jakarta dan lebih merestui Erlangga maju di Jawa Barat. Tetapi kita tahu dulu Gerindra sudah sejak awal seperti ingin sekali menarik Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta. Jadi bukan Golkar dulu yang kuat membawa atau menarik Ridwan Kamil ke Jakarta, tetapi Gerindra. Yang jadi pertanyaan kita, kenapa Gerindra begitu bernafsu untuk membawa Ridwan Kamil ke Jakarta? Muncul pertanyaan ini di tengah-tengah publik. Dan publik juga waktu itu menjawab secara diam-diam, bisa jadi Gerindra membawa Ridwan Kamil ke Jakarta karena menginginkan kadernya untuk menjadi gubernur di Jawa Barat, yakni Deddy Mulyadi yang sekarang telah menjadi gubernur Jawa Barat. Jadi kalau demikian, sungguh malang nian nasib Ridwan Kamil. Sudahlah tidak keinginan dia. Dan sekarang dia tentu akan meratap sendiri. Kalau dia merasa dikibuli, kalau dia merasa dicurangi, kalau dia merasa diskenderiokan untuk beranjak ke Jakarta, mengadu nasib kepada Medan yang belum lagi dikuasai, yang kemungkinan besar dia akan kalah di Jakarta gara-gara ada keinginan untuk melempangkan jalan kader Partai Gerindra menjadi gubernur atau berkuasa di Jawa Barat. Kalau demikian, apakah bisa Ridwan Kamil disebut korban politik? Wallahu alam. Dan agaknya mungkin nyaris sama dengan kondisi yang terjadi di Banten. Di Banten pun demikian. Pada awalnya, Airin yang kader Golkar tidak didukung oleh Golkar. Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil yang menggantikan Erlangga mendukung
Andra Soni, kader Gerindra. Tetapi begitu Airin tampaknya menyeberang ke PDIP, maka cepat-cepatlah Balil kembali memberikan dukungan kepada Airin. Akhirnya bagaimana? Akhirnya kader Golkar Airin juga terpental yang memenangkan Pilkada Banten juga Partai Gerindra. Jadi apakah Gerindra yang bermain dalam hal Pilkada Jawa Barat ini, ataukah bagaimana? Namun setidaknya di permukaan publik melihat nasib yang dialami oleh kader Golkar Ridwan Kamil sekarang ini hasil strategi dan taktik yang dijalankan oleh Gerindra yang dipimpin oleh ketua umumnya untuk DPP Prabowo Subianto yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Sahabat BN, inilah dunia politik. Sulit di dunia politik ini menentukan siapa lawan, siapa kawan. Kita tahu Partai Gerindra, Partai Golkar berada dalam suatu koalisi yang namanya Koalisi Indonesia Maju. Tetapi di dalam partai itu bukan mustahil terjadi perang internal koalisi untuk memperebutkan kekuasaan. Untuk apa? Bisa jadi ini untuk Pilpres dan Pemilu 2029 mendatang. Apakah namanya ini Golkar kalah strategi? Apakah namanya ini Partai Gerindra memang memainkan perannya dalam Pilkada Jawa Barat? Ataukah memang ini surat tantangan Ridwan Kamil yang menyebabkan dia begini? Sahabat BN, sekali lagi kita prihatin dengan nasib yang dialami oleh Ridwan Kamil. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.